Geliat pemain diaspora di Timnas Indonesia sampai sejauh ini masih terus diupayakan. Ya, PSSI sendiri emang udah berkomitmen akan terus menambah pemain diaspora dari beragam usia dan level sampai benar-benar mencapai jumlah yang diinginkan. Dan itu merupakan hal yang wajar untuk membuat proses perkembangan Timnas Indonesia maju, sembari pelan-pelan membenahi liga dan pembinaan dalam negeri. Nah, tentu saja dalam hal ini PSSI nggak mungkin dong bergerak sendirian, harus ada orang-orang penting di balik layar yang dengan sukarela membantu ini semua. Dan bukan rahasia lagi, kalau sosok Fardy Bahdim adalah salah satunya. Ya, pria yang dianggap sebagai sosok penting di balik kedatangan seabrek pemain diaspora yang kini membela Indonesia. Memang benar-benar seperti pahlawan di balik layar. Sebab sedikit banyak berkat bantuannya, Indonesia kini punya pemain diaspora berkualitas. Sesuatu yang pada akhirnya membuat negara-negara rival di ASEAN cukup merasa iri. Sebab mereka tak punya orang seperti Fardy yang lihai dalam meyakinkan para pemain diaspora untuk main bagi Indonesia. Kehadiran pemain diaspora di Timnas Indonesia saat ini sedikit banyak tak lepas dari peran Fardy Bahdim. Bisa dibilang, pria yang merupakan kakak dari mantan pemain Timnas Indonesia, Irfan Bahdim ini, menjadi jembatan penghubung PSSI dan para pemain diaspora. Ya, Fardy Bahdim merupakan pembawa dari berbagai pemain yang berhasil melewati proses naturalisasi dan membela skuad Garuda saat ini. Nathan Chuaon, CSS, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, kemudian Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Streit, Justin Hubner, Shane Patinama, Jens Reven, Kelvin Verdong, hingga Martin Pais sekalipun. Tentu saja peran Fardy di sini sangatlah penting. Ingat saat Coach Indra Syafri dalam tanda kutip belusukan ke Belanda dan bertemu para pemain diaspora untuk main di Timnas U20? Jelas di sana ia dibantu oleh Fardy sebagai jembatan penghubung. Mungkin tanpa Fardy, PSSI belum tentu semudah itu mendapatkan pemain diaspora yang sekarang ada di Timnas. Lantas, emang siapa sih Fardy Bahdim ini? Kok bisa ia semudah itu meyakinkan para pemain diaspora, bahkan mereka yang masih berusia muda untuk main membela Indonesia? Ya, Fardy yang merupakan kakak dari Irfan Bahdim itu secara umum memang terlahir dari keluarga yang berkecimpung di dunia sepak bola. Irfan dan Fardy merupakan anak dari Noval Bahdim yang dahulu pernah membela klub lokal PS Fajar Lawang di tahun 80-an. Nah, lain dengan saudaranya yang bergelut di dalam lapangan, Fardy ini justru lebih fokus pada urusan luar lapangan dengan bergabung ke Prime Sport Business, salah satu perusahaan agen pemain di Belanda pada tahun 2014. Dan sampai sejauh ini, Fardy udah melebarkan sayapnya sampai di luar Belanda. Mulai dari Liga Italia, Liga Belgia, Liga Korea Selatan, Liga Yunani, hingga Liga Inggris. Tentu saja dengan jaringannya tersebut, pada akhirnya ia memutuskan untuk membantu PSSI dalam mencari pemain keturunan berbakat sesuai kebutuhan Timnas Indonesia. Dan sejak awal hadir menjadi agensi dalam penawaran pemain, Fardy pandai dalam melakukan negosiasi. Itulah mengapa pemain-pemain yang ada sekarang seolah bisa begitu mudahnya membuat keputusan bergabung membela Indonesia. Termasuk saat ia juga membantu Coach Indra Syafri dalam mencari pemain diaspora untuk Timnas U20 beberapa waktu yang lalu. Yap, atas dasar tadi, wajar jika sosok Fardy menjadi salah satu tokoh yang layak mendapatkan apresiasi dari publik tanah air. Dan wajar juga kalau ia emang sehebat itu dalam meyakinkan para pemain. Karena agensinya, yakni Prime 11, masuk ke dalam 10 besar agensi terbaik di Belanda. Sehingga ya, sekali lagi sosok Fardy Bahdim ini bukan orang sembarangan. Maka wajar jika tim-tim rival Indonesia di ASEAN cukup merasa iri dengan hal ini. Ya, bagi negara-negara rival macam Thailand, Malaysia, ataupun Vietnam, Indonesia dianggap sangat beruntung punya orang yang bisa membantu federasi dengan sebaik itu. Berbeda dengan mereka, ibaratnya, ya kalau mau pemain keturunan datang, butuh effort lebih untuk meyakinkannya. Terbuktikan, Thailand sendiri sejauh ini
sangat kesulitan dan lebih sering ditolaknya. Kemudian Vietnam apalagi? Dan Malaysia, walah juga sulit. Sehingga pemain naturalisasi yang ada adalah mereka yang main di Liga Malaysia itu sendiri. Sehingga itu sama aja, gak memberikan nilai tambah lebih. Maka ya kalau prestasi mereka anjlok drastis bukanlah sebuah hal yang mesti dikagetkan. Yap, terlepas dari apapun, kini publik tanah air wajib bersyukur Indonesia punya orang-orang yang bisa membuat segala hal ini jadi mudah. Gak cuma Fardi sebenarnya, ada juga Yusa Nugraha dan Pak Hamdan Hamedan yang juga punya peran gak kalah penting. Atau juga mantan anggota EXO PSSI, Hassani Abdul Ghani yang juga punya peran penting. Intinya, jika semuanya bersinergi jadi satu, maka ya inilah hasilnya. Timnas Indonesia sekarang benar-benar menjadi primadona yang setiap pembahasannya selalu menarik perhatian. Dan juga berkat adanya ini semua, maka mimpi menuju Piala Dunia sekarang bukan lagi sekedar mimpi kosong, alias mimpi itu benar-benar bisa terwujud. Asal semuanya tetap ada komitmen awal dan tetap satu misi. So, semoga saja dengan Fardi ataupun pihak lain yang telah disebutkan tadi, akan ada pemain-pemain diaspora lainnya yang akan datang membela Indonesia. Dan semoga saja pembenahan di liga maupun pembinaan dalam negeri juga bisa berjalan dengan baik dalam jangka waktu yang lama, sehingga nantinya terciptalah sebuah kolaborasi apik serta perbedaan kualitas yang gak jomplang. Kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.